제발 이제 그만 밤이 눈을 막아 그만해 넌 또 몰래 숨어들었지 잠들기까지 잠깐 다 쳐다보다 할기고 눈썹대 끝도 없이 속삭이는 목소리. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, mulai terbentuk sejak terjadinya tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali pada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim itu, Ali telah terbedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah, yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti inilah yang pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang dari awal dijalankan pada musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dan masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang mulai muncul sejak akhir pemerintah Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, dan juga Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Syams bin Abdul Manaf. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama di Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini oleh sebagian sejarawan dipandang negatif, sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, terdapat beberapa khalifah yang berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinannya Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol atas peran pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bukan hanya itu, karena kekayaan kerajaan yang semakin melimpah ruah, sektor pembangunan sangat diutamakan. Pembangunan masjid-masjid, pabrik, dan sumur digalakan. Di antara masjid yang dibangun adalah Masjid Al-Mahmawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Selain membangun masjid, Al-Mawi juga menuntut untuk membangun rumah sakit untuk penyandang penyakit kusta di Damaskus. Pada zaman inilah peradaban Islam mulai mengalami kemajuan. Sementara itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga terkenal dengan kekayaannya. Namun setelah menjabat sebagai khalifah, beliau menjalani hidup dengan kesederhanaan dan terkenal dengan sifat jujur dan adil. Selain terkenal karena sifatnya, Umar bin Abdul Aziz juga terkenal dengan kekuasaan ilmunya, khususnya di bidang ilmu hadis. Pada masa inilah, untuk pertama kalinya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk mengumpulkan hadis. Ia juga mendamaikan konflik panjang yang terjadi antara Amiyah, Syiah, dan Khawarij. Harus diakui memang, masa kepemimpinan Bani Umayyah terdapat banyak sekali kemajuan yang telah dicapai, baik di bidang politik, baik juga di bidang keilmuan. Pada waktu itu, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah Bani Umayyah yang menguntungkan masyarakat, khususnya umat Islam. Banyak sekali ekspansi yang dilakukan secara besar-besaran sehingga kekuasaan Islam meluas sampai ke Afrika Utara, bahkan Spanyol. Bukan hanya itu, perkembangan pesat terlihat dari segi peradaban yang ditandai dengan semakin banyaknya corak-corak bangunan yang indah, dibangunnya fasilitas umum yang tidak pernah ada sebelumnya. Di segi pemerintahan, administrasi adalah hal yang paling utama dibenahi ketika itu. Pun dengan perkembangan keilmuannya, Bani Umayyah menjadikan kota Makkah dan Madinah tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, tepatnya di Basrah dan di Kufah, berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Sedangkan di Mabat, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, dan cendekiawan lainnya. Banyak sekali bidang keilmuan yang berkembang saat itu. Di antaranya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat, dan ilmu hadis, ilmu fikih, sampai ilmu biografi yang sudah berkembang pada masa itu. Banyak sekali
Dan namun, semua itu sirna begitu saja semenjak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab, yaitu Mawali. Tidak ada kejelasan sistem dan ketentuan pergantian khalifah, sangat kuat menjadi dalih ketidakpuasan tersebut. Ditambah lagi, tidak ada niatan atau sikap untuk menggalang persatuan menjadi hal yang krusial sehingga antara kedua belah pihak saling bersaing semakin meruncing menuju konflik. Bukan hanya itu saja, sikap bermewah-mewahan sebagai keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Su'aif, menjadi tanda berakhirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Sekian untuk penjelasan dinasti Umayyah. Akan dilanjutkan tentang dinasti Abbasiyah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam sejarah Isra Mi'raj, Abbas bin Abdul Muthalib pada 566 sampai 652, dan itu sebabnya juga masih termasuk pada Bani Hashim. Anggota Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah lalu mendirikan kekhalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam dan berkuasa dari mulai tahun 750 Masehi sampai 1256 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ya. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus kepada daratan Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju, dihuni oleh sekitar hampir 1,5 juta orang pada tahun 800-an Masehi. Banyak kelompok bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad, seperti Arab, Persia, Yahudi, Yunani, dan bahasa Arab, Aram, dan Persia. Selain Islam yang menjadi agama mayoritas, ada juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, Zoroaster. Ya, pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kekhalifahan bersama Mamluk mulai naik daun. Sehingga sekarang keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi banyak tinggal di timur laut Tikrit, Irak. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan pada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim, yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah berdiri dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepas dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Paris ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah pada dinasti Umayyah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan kekhalifahan Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Imam. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia, pemimpin Abu Musli al-Qurasyani
bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Dan Abu Abbas al-Safa berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selain itu juga mereka memimpin selama 3 abad di Bani Abbasiyah, memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Ke masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai tahun 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana tempat istana bernama Madinat As-Salam pada periode sekitar 750 sampai 847 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan di dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun al-Rasyid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan Barat dan Muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah saat itu, Abbasiyah dipimpin Al-Amin dan Al-Ma'mun ar-Rasyid. Putra Al-Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun memimpin sejak tahun 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan Majalis Al-Munazirah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dan dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Pada Mu'tazilah dianut al-Ma'mun sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi, yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung cara berpikirnya ahlun sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik bin Habib, Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul, Abu Usman bin Manzi, Ibnu Kulab, seperti tokoh yang di bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Mutawakkil karena sebelum dirinya wafat, ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Muntazir, Al-Mu'taz, dan Al-Muwayyad. Setelah ia kemudian mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'taz terlebih dahulu, namun Al-Muntazir tidak menerimanya. Akibat posisi Al-Muntazir langsung diturunkan dengan paksa bersama dengan berlangsungnya ketidaksenangan orang-orang Turki kepada Al-Mutawakkil karena beberapa sebab. Al-Muntazir dan orang-orang Turki kemudian sepakat untuk membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahandanya dibunuh, Al-Muntazir menjadi pemimpin khalifah, namun hanya selama 6 bulan karena justru ia terbalik menjelekan orang Turki dan dibunuh oleh mereka. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor lain yang mempengaruhi karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan merdeka bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Pada gubernur ini di berbagai provinsi sebagai dinasti Samaniyah mulai bertindak lebih keras, dan para jenderal Turki di pasukan Abbasiyah juga semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu karena wilayah kekuasaan yang sangat luas.
Bahkan tingkat kepercayaan antara penguasa dan para pelaksana pemerintah sangat rendah. Begitu juga keuangan negara yang sulit karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan bersenjata. Pemisahan wilayah pun mulai terjadi, sebagian besar karena perbedaan cara mengelola daerah kekuasaan yang berbeda dengan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun pada masa Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali di sebagian Mesir. Dalam kenyataannya, banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti, pajak, dan gubernurnya masing-masing. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, provinsi-provinsi tersebut mulai melepaskan diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. Sekian dari saya untuk penjelasan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan break out, 내손 안목처럼 꿈틀대 거침없이 도려내